Berikut ini adalah hasil dari perhitungan MPS yang menggunakan bantuan software Microsoft Excel. Dapat dilihat di tabel seperti ini. Dari hasil peramalan tersebut diketahui bahwa permintaan produk sepatu mulai bulan Januari atau bulan pertama sampai dengan Mei, bulan kelima, adalah berkisar 1.500 dan hampir mendekati 1.550 pieces per bulannya. Berdasarkan hasil dari praktikum dan pengolahan data yang telah dilakukan, didapatkan beberapa kesimpulan. Lingkup perencanaan dan pengendalian produksi antara lain adalah perencanaan pada waktu produksi, pemilihan produk yang harus diproduksi, jumlah barang yang akan diproduksi, dan pengendalian produksi sesuai dengan rencana yang telah dirancang. Proses dan tahapan dalam perencanaan dan pengendalian di lini produksi adalah peramalan, perencanaan agregat, pengaturan jadwal produksi induk master production schedule atau MPS. Untuk memenuhi kebutuhan konsumen, maka proses produksi dapat dilakukan pada pertama minggu ketiga bulan pertama atau Januari, minggu kedua bulan Februari, minggu kedua bulan Maret, minggu pertama bulan April, minggu keempat bulan April, minggu kedua bulan Mei, minggu keempat bulan Mei, dan kemudian di sini ada perhitungan MRP. Di sini datanya ada part source, part up, part mid, part down. Di part up memiliki upper, soles hole, soles, dan tongyo atau lidah batu. Kemudian di part mid ada insole dan toe cap. Di part down ada midsole sama outsole. Dan hasil penetapan dari MRP-nya dihitung berdasarkan MPS dari SUS yang telah dihitung. Seperti ini di tabelnya, di setiap periodenya terdapat nilainya. Kemudian MRP SUS-nya adalah seperti ini. Dan kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Alif. Untuk tabel dari MRP per komponen adalah melihat dari gross rate dari sub komponen sebelumnya. Langsung saja kita ke bagian pembahasan. Material requirement planning merupakan sistem yang mengatur bahan-bahan material yang dibutuhkan untuk proses produksi. Karena MRP perusahaan dapat mengefisiensi gudang dan sekaligus mencegah kemungkinan kehabisan bahan material atau suatu sistem penjadwalan bahan baku. Berdasarkan tahap waktu untuk proses operasi produksi, pada pengolahan menggunakan material requirement planning ini, kelompok kami membuat pola rencana yang dibutuhkan untuk proses produksi pada sepatu dengan komponen yang berjumlah 3 komponen part up, part mid, part down. Pada part up terbagi menjadi 4 bagian, yaitu upper, soles, holes, soles, dan lidah sepatu. Lalu pada part mid ada bagian yang bernama insole dan toe cap. Lalu pada bagian part down dan ada komponen bernama midsole dan outsole. Berikut ini adalah pembahasan dari MRP kami. MRP SUS memiliki 1 komponen dengan waktu lead time seminggu dan memiliki jumlah lotes sebanyak 1.400 dan melakukan PO rilis pada minggu kedua, kelima, ke-9, ke-12, ke-15, ke-17, dan minggu ke-19. Lalu ada MRP dari komponen part up memiliki jumlah 1 dengan waktu lead time atau waktu tunggu yaitu 2 minggu dan memiliki jumlah lotes berjumlah 2.000 dan melakukan PO rilis pada minggu kedua, 10, 13, dan minggu ke-15. Lalu MRP komponen upper memiliki 1 komponen dengan waktu tunggu 3 minggu dan memiliki jumlah lotes berjumlah 1.700 dan melakukan PO rilis di minggu ke-7, ke-10, dan ke-12. Lalu ada komponen soles holes memiliki 16 komponen dengan waktu tunggu 2 minggu dan memiliki jumlah lotes 12.000
dan melakukan PO rilis pada minggu ke-1, ke-8, ke-11, dan ke-13. Sules Halls memiliki satu komponen lead time 3 minggu dengan safety stock 100 dan memiliki jumlah lot size sebanyak 1.750 dan melakukan PO rilis pada minggu ke-7, ke-10, dan ke-12. Lalu ada MRP Tongui atau lidah sepatu memiliki satu komponen dengan lead time 1 minggu dengan safety stock 200 dan jumlah lot size-nya adalah 1.500 dengan PO rilis pada minggu ke-2, ke-9, ke-12, dan ke-14. Lalu ada MRP komponen Partmit memiliki satu komponen, waktu tunggunya adalah 3 minggu dengan safety stock berjumlah 50 dan jumlah lot size-nya adalah 1.200 dengan PO rilis pada minggu ke-2, 6, 9, 12, 14, dan 16. Lalu ada MRP Insol memiliki jumlah komponennya 1, waktu tunggunya 2 minggu dan jumlah lot size 1.400 dan memiliki waktu PO rilis terjadinya yaitu pada minggu ke-7, 10, 12, dan 14. Selanjutnya ada komponen 2Cap memiliki jumlah komponen 1, lead time-nya 3 minggu, safety stock-nya 200, dan lot size-nya adalah 2.250 dengan PO rilis yaitu minggu ke-6, 9, dan ke-13. Lalu ada Pardon memiliki satu komponen, lead time-nya itu waktu 1 minggu dan lot size-nya 1.650 dengan PO rilis pada minggu ke-1, 4, 8, 11, 16, dan 18. MRP Midsol memiliki satu komponen, lead time-nya 2 minggu, safety stock 100, dan lot size-nya 900 dengan PO rilis pada minggu ke-2, 6, 9, 14, dan 16. MRP Outsol memiliki satu komponen, lead time-nya 3 minggu dengan safety stock 500 dan lot size-nya berjumlah 1.800 dan terjadi PO rilis pada minggu ke-1, ke-5, dan ke-12. Untuk dijelaskan oleh Saudara Bagas. Untuk CRP, data yang digunakan ada tingkat utilitas, efisiensi, dan jam kerja, dan jumlah tenaga kerja. Di sini tingkat utilitasnya 0,95, untuk tingkat efisiensi 0,85 dengan jam kerja 8 jam per hari, jumlah tenaga kerja sebanyak 60 tenaga kerja. Di sini terdapat tabel PO rilis dari MRP yang tadi. Kemudian dicari operation time dari setup dan runtime-nya. Di setiap komponennya kita masukkan setup per lot-nya, kemudian juga kita masukkan runtime per unitnya, sehingga diperoleh total operation time per unit seperti ini. Kemudian langsung ke bagian penetapan CRP. Pada line pertama ini, di periode pertama kita ambilkan hari kerjanya yang di line 1 sebanyak 5 hari kerja. Untuk waktu tersedianya 2.400, ini dari hari kerja dikali jumlah tenaga kerja dan dikali jam kerja, sehingga didapatkan seperti ini. Untuk tingkat utilitas dan efisiensinya seperti yang kita tabel tadi. Kemudian diperoleh kapasitas 1938, ini berdasarkan perhitungan waktu tersedia dikali tingkat utilitas dikali tingkat efisiensi. Dan untuk line yang kedua juga sama seperti itu. Untuk perhitungan dari kekurangan atau kelebihan kapasitas itu diperoleh dari kapasitas dikurangi pada operation time di setiap periodenya. Kemudian untuk analisis dan pembahasan CRP, capacity requirement planning atau proses menentukan tingkat kapasitas yang diperlukan untuk melakukan jadwal produksi dibandingkan terhadap kapasitas yang tersedia dan tindakan-tindakan penyesuaian yang diperlukan terhadap tingkat kapasitas jadwal produksi. Pada pengolahan menggunakan capacity requirement planning atau CRP ini didapatkan hasil pada sepatu terdapat kelebihan kapasitas pada line pertama atau line 1 untuk melakukan jadwal produksi pada periode 2 sebanyak 849
periode 5 sebanyak 1.515, periode 6 sebanyak 594, periode 7 sebanyak 1.812,6, periode 9 sebanyak 558,6, periode 10 sebanyak 1.425, untuk periode 12 sebanyak 906,6, ke-13 sebanyak 1.647,6, ke-14 sebanyak 1.272, ke-15 sebanyak 1.515, periode ke-16 sebanyak 1.659,6, periode 17 sebanyak 1.515, dan periode 19 sebanyak 1.902,6. Dan pada lain kedua terdapat kelebihan kapasitas pada periode 1 dan 11 sebanyak 1.826,6, periode pertama sebanyak 1.335, untuk periode 3 dan 13 sebanyak 1.534, periode 4, 8, 16, dan 18 sebanyak 1.439, periode ke-7 sebanyak 1.020, periode 9 sebanyak 1.722,6, periode 10 sebanyak 616, periode 14 sebanyak 771, periode 15 sebanyak 1.921,6, dan kekurangan kapasitas pada periode 12 yaitu kurang kapasitas sebanyak 127. Kemudian untuk penutup akan disampaikan oleh Mas Oleh. Untuk kesimpulan dari praktikum kita ini adalah yaitu PT MAP dapat ditarik kesimpulan bahwa jika kita akan melakukan pembuatan suatu produk, maka kita akan membuat terlebih dahulu rancangan awal yang berupa BOM atau Bill of Material untuk merencanakan material apa saja yang diperlukan untuk membuatnya. Kemudian kita melakukan untuk peramalan permintaan pasar untuk produk sepatu ini. Dan setelah itu melakukan agregat planning untuk menghitung total biaya yang harus dikeluarkan oleh PT MAP dalam memproduksi sepatu, dalam memproyeksikan permintaan dan kapasitas waktu kerja pokok, lembur, dan subkontrak untuk rentang waktu 5 bulan ke depan adalah sebesar Rp89.862.000. Setelah itu kita akan melakukan perhitungan MPS untuk membuat jadwal atau petunjuk bagi perusahaan bahwa kapan perusahaan harus melakukan proses produksi. Kemudian langkah selanjutnya yaitu membuat MRP dari produk ini untuk mengatur bahan-bahan atau material yang dibutuhkan untuk proses produksi. Karena MRP, perusahaan dapat mengefisiensikan gudang dan sekaligus mencegah kemungkinan kehabisan bahan material atau sistem penjadwalan bahan baku berdasarkan tahap waktu untuk proses operasi produksi. Dan langkah terakhir yaitu menentukan CRP untuk menentukan tingkat kapasitas yang diperlukan untuk melakukan jadwal produksi dibandingkan terhadap kapasitas yang tersedia dan tindakan penyesuaian yang diperlukan terhadap tingkat kapasitas jadwal produksi. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan dalam laporan praktikum tugas besar mata kuliah perencanaan pengendalian dan produksi pada PT MAP pembuatan produk sepatu. Sekian dari kelompok kami. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.